Anda telah bekerja sesuai SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Nah, itu benar ya teman-teman, kalau kita harus bekerja sesuai SOP seperti itu. Namun, jika sesuatu hal itu tidak dijelaskan di dalam SOP atau bahkan tidak ada seperti itu ya teman-teman, maka kalian tidak harus mengikuti SOP yang ada. Jadi kalian harus mencari alternatif terbaik ya teman-teman, solusi yang terbaik seperti itu, yang efektif dan efisien, agar pekerjaan tersebut selesai tidak lama ya teman-teman, atau segera namun hasilnya itu bagus. Jadi di sini jawabannya seharusnya adalah sangat tidak setuju. Karena walaupun di kalimat atas kalian diarahkan sebagai pekerja atau karyawan yang harus mengikuti SOP, namun di tengah-tengah ada masalah yang timbul, namun itu tidak dijelaskan dan tidak ada di dalam SOP. Jadi tidak harus mengikuti SOP dalam penyelesaiannya ya teman-teman. Soal nomor 2, Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah mengomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf Anda untuk mencapainya. Nah, di sini positif sekali ya teman-teman, karena kalau soal manso itu arahnya ke arah negatif atau positif. Jadi kalau positif itu kita memilih sangat setuju, kalau negatif itu memilih sangat tidak setuju ya teman-teman. Nah, seperti soal nomor 2 ini, kita lihat kalian berarti orang baru ya teman-teman, dan di situ posisinya adalah sebagai pimpinan seperti itu. Nah, kalau kalian sebagai orang baru yang harus memimpin di situ, maka seharusnya kalian mengomunikasikan kembali sasaran perusahaan ya teman-teman. Karena kita ketahui bahwa karyawan-karyawan baru kalian itu belum berpengalaman karena berasal dari daerah seperti itu. Nah, karena mereka belum berpengalaman, tidak hanya harus mengomunikasikan sasaran perusahaan, seharusnya kalian juga bisa memotivasi staf kalian ya teman-teman. Ini adalah hal yang positif untuk dilakukan, maka jawabannya adalah sangat setuju. Soal nomor 3, bulan ini Anda ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam bagian presensi pegawai karena petugas ahli bagian kepegawaian tengah cuti melahirkan. Rina yang merupakan sahabat Anda meminta tolong bantuan Anda untuk merekayasa presensinya pada 2 hari terakhir dikarenakan menjaga ibunya di rumah sakit. Hal yang akan Anda lakukan adalah memarahi Rina karena hal tersebut tidak patut dilakukan seorang pegawai. Nah, di sini ya teman-teman, alasan Rina itu adalah orang tuanya yang sedang sakit ya teman-teman. Namun seharusnya kalau memang menjaga orang tua yang sakit, seharusnya kita meminta izin saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu merekayasa presensi, jadi seakan-akan hadir seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Walaupun tidak boleh, tidak seharusnya teman-teman di sini memarahi Rina ya teman-teman. Walaupun apa yang Rina lakukan itu memang salah dan tidak patut dilakukan seorang pegawai. Daripada memakai kata memarahi, lebih baik kita memakai kata menasehati atau membicarakan, yang mendiskusikan solusi terbaik seperti itu ya teman-teman. Juga menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan Rina dan yang tidak seharusnya dilakukan Rina seperti itu. Nah, walaupun ini terkesan benar, namun pemilihan kata yang mengarah ini ke hal negatif, maka seharusnya jawabannya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Kenapa jawabannya sangat tidak setuju, Kak? Mengapa jawabannya bukan sangat setuju? Kalau kita menjawab sangat tidak setuju, apakah bukan berarti kita justru setuju dengan apa yang dilakukan Rina seperti itu? Nah, di sini karena yang digunakan adalah memarahi ya teman-teman, seharusnya lebih menggunakan bahasa yang baik seperti itu. Misalnya berdiskusi, lalu juga
mengomunikasikan, lalu juga menasehati dan lain sebagainya, intinya yang lebih positif. Karena kalau memarahi di sini berarti kan kalian tidak bisa menahan emosi kalian ya teman-teman, tidak tenang dalam menyelesaikan masalah di sini. Ini kan masuk kepada masalah yang kalian harus hadapi, pengambilan keputusan juga. Kalau kalian memutuskan untuk memarahi Rina itu kurang baik juga dilakukan ya teman-teman, karena ada kompetensi sosiokultural yang menunjukkan bahwa kalian harus tetap tenang dan tidak emosi untuk menghadapi suatu masalah yang timbul ya teman-teman. Jadi di sini lebih baik menasehati. Itu adalah kata-kata yang baik untuk digunakan dalam ilustrasi soal di sini ya teman-teman. Jadi tidak harus marah seperti itu. Soal nomor 4, Anda bekerja pada sebuah perusahaan, setiap pegawai memiliki tanggung jawab atas pekerjaan pribadi dan tim. Anda memiliki proyek tim yang harus selesai dalam 3 bulan. Pada bulan pertama, tim Anda bekerja dengan cepat dan cermat. Memasuki bulan kedua, tim Anda mulai melamban dalam mengerjakan proyek tim karena lebih mengutamakan tanggung jawab pribadi. Sebagai ketua tim, Anda akan menegur dengan keras. Nah, tinggal kita tentukan ya teman-teman langkah yang sudah kita ambil di sini apakah merupakan langkah yang tepat dan benar dilakukan untuk masalah di atas tadi ya teman-teman. Kalau itu merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan, maka kita menjawabnya adalah sangat setuju ya teman-teman. Namun kalau itu kurang tepat atau masih ada langkah yang lebih bijaksana, wise, lalu juga yang menurut kalian lebih tepat untuk dilakukan, maka kalian menjawabnya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Nah, di sini menegur dengan keras. Kita lihat di situ. Jadi kan anggota kita itu tidak malas-malasan ya teman-teman, hanya kerjanya melamban di bulan kedua. Karena tenggang waktunya adalah 3 bulan, pada bulan pertama itu tidak ada masalah karena kerjanya cepat dan cermat. Di bulan kedua baru mulai melamban. Jadi kan tenggang waktu masih 2 bulan lagi untuk menyelesaikan ya teman-teman. Jadi seharusnya dengan waktu yang masih lumayan lama itu kita harus bisa memotivasi anggota tim kita yang kerjanya sudah mulai melamban, yang sudah mementingkan atau mengutamakan untuk mengerjakan tugas pribadi atau tanggung jawab pribadi. Jadi daripada menegur dengan keras di sini, lebih baik kita memotivasi anggota kita karena mereka pasti butuh motivasi, apalagi kita sebagai ketua tim ya teman-teman. Selain memberikan motivasi, seharusnya kita juga mengingatkan tentang waktunya ya teman-teman, deadline-nya, tenggang waktunya tinggal 2 bulan lagi, ayo kita bekerja dengan cepat lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi daripada menegur dengan keras, melihat waktunya masih cukup lama di situ dan tugas kalian sebagai ketua tim, lebih bijaksana jika kalian memotivasi tim kalian karena tim kalian sedang bekerja dengan lambat ya teman-teman, daripada menegur dengan keras. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 5, Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah. Instansi tersebut menerapkan jam kerja shift yang mengharuskan Anda bekerja hingga pegawai shift selanjutnya datang. Akhir-akhir ini pengawas shift setelah Anda sering datang terlambat, yang membuat Anda pun terlambat untuk pulang karena harus menunggu pegawai yang terlambat tersebut tiba di kantor. Anda akan menanyakan alasan ia sering terlambat dan berdiskusi menyampaikan bahwa tidak nyaman jika hal tersebut terus terjadi. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kata berdiskusi itu kalau di soal Manso itu sangat positif sekali maknanya ya teman-teman. Jadi kan berdiskusi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi terhadap suatu masalah. Jadi tujuannya bagus seperti itu ya teman-teman, untuk memilih mana sih pemecahan masalah yang bagus untuk masalah yang dihadapi, seperti itu ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk dilakukan, maka seharusnya di sini jawabannya adalah sangat setuju ya teman-teman. Jadi kita komunikasikan bahwa kita tidak nyaman dengan hal tersebut, dengan seringnya terlambat rekan kerja kita, seperti itu. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa kalian menanggapinya secara emosi ya teman-teman. Jadi tetap tenang dengan melakukan diskusi bersama. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Nomor 6, aku bacakan dahulu. Jika rencana saya melakukan inovasi ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya berani berdebat dengan rekan kerja tersebut karena saya yakin rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Nah, tadi jawabannya yang benar adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Lah, kenapa Kak? Kenapa tidak sangat setuju? Tadi yang menjawab sangat setuju banyak sekali, ada 501 orang.
Karena di sini penggunaan kata berdebat itu maknanya lebih kepada hal yang negatif ya teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan kata berdiskusi tadi seperti soal nomor 5 tadi. Jadi maknanya sangat positif dan sangat baik. Jadi kalau diskusi itu erat kaitannya dengan musyawarah mufakat untuk mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh semua orang. Namun kalau berdebat di sini aku kasih perbedaannya. Jadi kalau debat itu ada menang, ada kalah, di mana tidak ada solusi dan ujung-ujungnya hanya melalui voting. Nah, kalau tidak ada solusi seperti itu, maka bisa kita simpulkan bahwa berdebat itu tidak baik ya teman-teman untuk dilakukan. Sedangkan kalau berdiskusi tidak ada menang dan kalah, biasanya setiap orang-orang yang mengambil bagian mereka dapat menerima dan terbuka kepada setiap masukan maupun data-data yang mendukung. Nah, kalau debat itu biasanya dibuat untuk sebuah kompetisi di mana tim atau orang ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini kan bukan suatu kompetisi. Jadi di sini kan kita dituntut untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Jadi inovasi yang akan kita lakukan ini benar-benar dapat memberikan perubahan yang positif, tidak seperti itu. Misalnya untuk perusahaan. Jadi kan ini bukan kompetisi ya teman-teman. Sedangkan kalau diskusi itu seringkali dilakukan dengan musyawarah serta rapat dalam perusahaan. Jadi di sini berdasarkan perbedaan kata berdebat dan berdiskusi, seharusnya untuk soal yang nomor 6 ini jawabannya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Kecuali di situ saya berani berdiskusi, maka jawabannya adalah sangat setuju. Nah, hati-hati, jadi salah penggunaan kata saja di sini bisa merubah arahnya ya teman-teman. Jadi arahnya yang seharusnya positif menjadi negatif. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Soal nomor 7, setelah setahun Anda diterima menjadi pegawai P3K, teman Anda menawarkan bisnis yang menjanjikan dan menuntut Anda sibuk dan harus bekerja total. Anda memilih serius mengembangkan bisnis Anda agar dapat mengembangkan diri Anda. Nah, di sini seakan-akan kita diarahkan kepada kompetensi manajerial yang pengembangan diri ya teman-teman, itu ada. Jadi dari kata mengembangkan bisnis di sini juga agar dapat mengembangkan diri Anda. Nah, tampaknya bagus sekali. Namun ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya kita lakukan ya teman-teman. Jika kita sudah terpilih menjadi pegawai P3K, seharusnya kita bisa bertanggung jawab terhadap posisi tersebut ya teman-teman. Jadi mempertahankan, berusaha berprestasi dalam hal tersebut. Jadi misalnya dipilih atau terpilih menjadi pegawai P3K, menjadi guru P3K di sekolah SD misalnya, jadi tetap ya teman-teman, kalian harus menjalankan tugas tersebut walaupun banyak cobaan yang datang ya teman-teman, atau godaan yang datang. Jadi kan ini sejenis godaan ya teman-teman, ada bisnis yang menjanjikan seperti itu, selama itu tidak mengganggu kinerja kalian itu tidak masalah. Namun di sini menuntut Anda sibuk dan harus bekerja total. Nah, bekerja total di sini kan bukan bekerja untuk atau sebagai P3K ya teman-teman, namun untuk menjalankan bisnis Anda. Jadi kalian di sini lalai terhadap tugas kalian sebagai pegawai P3K. Jadi di sini jawabannya seharusnya sangat tidak setuju ya teman-teman. Jadi di sini yang mau dinilai bukan pengembangan diri, namun yang diukur adalah tanggung jawab kalian, integritas kalian sebagai pegawai P3K yang baru saja diangkat ya teman-teman. Soal nomor 8, dalam setiap tugas baru yang akan diberikan kepada Anda sangat berhati-hati dalam memutuskan, walaupun dapat memakan waktu yang lama, karena Anda tidak ingin salah mengambil keputusan. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman arahnya mau dibawa kemana. Jadi indikator yang dinilai di sini adalah pengambilan keputusan, juga bisa pengembangan diri, dan juga bisa masuk kepada pengelola perubahan ya teman-teman. Jadi benar kalian harus berhati-hati, namun tidak dengan memakan waktu yang lama pula ya teman-teman dalam memutuskan sesuatu. Jadi keputusan itu harus diputuskan secepat mungkin, namun
kalian sudah mempertimbangkan dengan baik ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh waktu lama untuk mempertimbangkannya, kalian dianggap tidak mampu untuk memutuskan dengan cepat ya teman-teman. Seharusnya di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Walaupun benar kita harus berhati-hati, namun waktu yang lama di sini identik dengan hal yang negatif. Misalnya seperti contoh kemarin yang keluar di tes P3K tahap pertama, mengenai yang menikah dengan yang berkebudayaan berbeda ya teman-teman. Jadi kalian membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau sudah menyebutkan waktu yang lama itu arahnya negatif ya teman-teman, berarti kalian tidak cepat beradaptasi seperti itu. Jadi kalian tidak bisa mengelola perubahan. Jadi jawabannya seharusnya adalah sangat tidak setuju. Nah, kecuali di sini tidak ada kata waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kalian akan berhati-hati karena kalian tidak ingin salah mengambil keputusan. Nah, itu benar. Jadi kita harus hati-hati. Namun tidak harus dengan memakan waktu yang lama juga. Jadi kalau bisa secepat mungkin, namun kalian sudah mempertimbangkan dengan baik-baik seperti itu. Soal nomor 9, keputusan Anda selalu ditunggu dan dapat diandalkan oleh setiap anggota tim saat mengerjakan sebuah proyek, baik proyek besar maupun kecil. Nah, di sini bagus sekali ya teman-teman, ini diarahkan kepada pengambilan keputusan. Jadi di situ selalu ditunggu-tunggu, berarti kan keputusan kalian itu selalu baik dan sudah terbukti selalu mendapatkan hal yang positif ya teman-teman. Jadi makanya selalu ditunggu dan dapat diandalkan. Nah, di sini sangat baik sekali, baik dalam pengambilan keputusan untuk proyek besar maupun kecil. Jadi kalian ini sangat berpengaruh seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya seharusnya adalah sangat setuju. Saya adalah orang yang dapat diandalkan saat atasan meminta untuk merahasiakan masalah kantor yang harus diketahui pegawai namun akan berbahaya jika bocor. Nah, di sini ya teman-teman, banyak yang bingung, jadi banyak yang menjawab sangat setuju, banyak yang menjawab tidak setuju seperti itu. Nah, kita harus bisa melihat ini arahnya mau dibawa ke negatif atau positif ya teman-teman. Jadi memang di sini soalnya agak tricky seperti itu. Jadi kalau aku simpulkan di sini, kalian dapat diandalkan saat atasan meminta merahasiakan masalah kantor. Jadi di sini kalian sebagai bawahan seperti itu ya teman-teman, yang diminta untuk merahasiakan suatu masalah kantor. Namun masalah itu sebenarnya harus diketahui oleh pegawai seperti itu. Namun akan berbahaya jika bocor. Nah, jika bocor di sini tidak dijelaskan ya teman-teman. Jadi berbahayanya ini kalau bocor, berbahayanya untuk siapa? Untuk perusahaan atau untuk perusahaan atau kantor atau untuk pimpinan kita ya teman-teman. Jadi karena di sini ada kalimat harus diketahui pegawai, seharusnya kita tidak mengikutinya ya teman-teman, karena memang ini hak dari pegawai untuk mengetahui. Jadi mungkin di situ kita daripada menjaga rahasia, lebih baik kita memberi masukan kepada atasan kita bahwa seharusnya ini diketahui oleh bersama, seharusnya ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja ya teman-teman atau pegawai. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi kata harus di situ merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan, yang sebagaimana mestinya harus dilakukan ya teman-teman. Kalau tidak dilakukan itu mungkin juga bisa berbahaya. Jadi di situ seharusnya pegawai mengetahuinya. Jadi tidak disembunyikan atau tidak dirahasiakan. Nah, makanya jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kalau kita menjawab sangat setuju, berarti kita menutupi hal yang buruk ya teman-teman. Karena juga tidak dijelaskan berbahaya jika bocor itu berbahayanya untuk siapa. Jika itu untuk perusahaan, maka kita pikir-pikir ulang ya teman-teman. Namun di situ kalau misalnya berbahayanya untuk si atasan, padahal itu harus diketahui semua pegawai, kan kita mendukung hal yang salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga lulus P3K, semoga lulus di tahap 2 dan tidak perlu melanjutkan ke tahap ketiga. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.